Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh John Gallagher dan Kai Kuzma. Setiap hari, hati kita butuh disegarkan oleh firman Tuhan. Mari luangkan waktu sejenak untuk membaca dan mendengarkan renungan harian, agar jiwa kita kembali tenang, kuat, dan dipenuhi pengharapan. Renungan, upah, kerugian, dari perjudian. Bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Hanya dengan biaya proses $17,95 AS dan saya mungkin memenangkan undian. Saya tidak berjudi, bukan? Apa yang salah dengan tiket lotre? Perjudian adalah hiburan yang tidak berbahaya. Tidak masalah. Statistik mengatakan sebaliknya. Di Amerika saja, dengan lebih dari 2/3 populasi berjudi dan lebih dari 15 juta penjudi bermasalah dan secara mental sudah ketagihan, dampaknya sangat besar. Apa yang salah dengan perjudian? Rokok, alkohol, dan narkotika bersifat adiktif. Itu memicu koneksi yang mengubah pikiran antara zat dan pengurangan rasa sakit, perasaan kesenangan, atau kegembiraan yang memacu adrenalin. Rasanya menyenangkan, dan bingung, maafkan permainan kata-kata ini. Sebelum orang tersebut menyadari apa yang terjadi, mereka harus mencoba lagi dan lagi. Tetapi dosis kedua atau ketiga tidak cukup menimbulkan sakau yang sama, sehingga dosis berikutnya lebih cepat atau lebih besar dan penggunanya mulai tenggelam dalam kecanduan sehingga hanya mengandalkan kemauan keras saja biasanya tidak bisa mengatasinya. Tidak semua orang menyerah pada koneksi bahan kimia ini. Namun sampai Anda terjebak, Anda tidak benar-benar tahu apakah Anda memiliki gen berisiko besar atau tidak. Sama halnya dengan perjudian. Perjudian biasa seringkali memicu obsesi dan kecanduan yang mirip dengan narkoba. Penjudi kompulsif melaporkan aliran adrenalin dari antisipasi dan kegembiraan, melempar dadu. Dan panggungnya sudah dipersiapkan untuk kejahatan yang terkait, kebangkrutan, pencurian, narkoba, kekerasan keluarga, perceraian, bunuh diri, dan kegiatan kriminal. Dalam kata-kata George Washington, perjudian adalah anak dari keserakahan, saudara dari ketidakadilan, dan bapak dari kejahatan. Perjudian adalah pencurian yang sah, yang mengambil dari orang miskin dan menghasilkan segelintir orang kaya, sebuah prinsip egois yang sepenuhnya bertentangan dengan seruan Yesus untuk saling mengasihi dan mendukung. Umat Kristen mula-mula berbagi harta benda mereka. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Jangan mengingini, artinya tidak ingin memiliki hak orang lain, itulah yang diinginkan para penjudi. Efesus 5 ayat 5 kembali mengingatkan kita bahwa tidak ada orang yang tamak yang mendapat warisan dalam kerajaan Tuhan. Dan menaruh kepercayaan pada suatu yang kebetulan bertentangan dengan kepercayaan Kristiani kepada Tuhan sebagai pemberi segala anugerah yang baik dan sempurna. Nasihat Charles Simeon, seorang pendeta Amerika abad ke-19, masih terdengar benar, melempar dadu yang terbaik adalah membuangnya. Tuhan, bantulah saya untuk menjadi pengelola yang baik atas waktu dan uang yang telah Engkau berikan kepada saya. Amin. Kesimpulan, perjudian bukanlah hiburan yang tidak berbahaya, melainkan jalan menuju kecanduan, keserakahan, dan kehancuran rohani maupun sosial. Sama seperti narkoba atau alkohol, perjudian menipu dengan kesenangan sesaat yang akhirnya merusak hidup seseorang dan orang-orang di sekitarnya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan sebagai sumber berkat, bukan mengandalkan keberuntungan. Hidup dalam iman berarti menjadi pengelola yang bijak atas waktu dan harta yang Tuhan percayakan. Doa hari ini. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mempercayakan kepadaku waktu, tenaga, dan harta sebagai berkat dari-Mu. Jauhkanlah aku dari godaan untuk mencari keuntungan melalui cara yang tidak Engkau kehendaki. Ajarlah aku untuk hidup jujur, setia, dan mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya sumber berkat.
Kiranya hidupku mencerminkan iman yang teguh dan hati yang puas di dalam-Mu. Amin.